Tersangka penganiayaan David Ozora akhirnya menjalani sidang perdana. Mario dan Shane Lucas didakwa jaksa telah melakukan penganiayaan berencana berat terhadap korban. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara. Kita akan membahas jalannya sidang perdana ini dengan pemerhati anak Retno Listiarti. Ya, selamat malam Bu Retno. Hari ini Mario Dandi dan Shane Lucas menjalani sidang perdana. Bagaimana Anda melihat dakwaan yang diterima oleh Mario Dandi hari ini? Iya, ini tuntutannya kan 12 tahun ya. Kalau bicara dengan tuntutan, ini kan kalau kita menuntut seseorang eh, bersalah, maka sebenarnya kalau pelakunya lebih dari satu, maka harus bermain pada peran masing-masing gitu. Tapi ini Sen maupun Mario Dandi itu kan hukumannya sama. Padahal di dalam di dalam pemeriksaan, Sen kan tidak melakukan pemukulan sama sekali ya, tetapi dia merekam. Kemudian katanya terlibat di dalam perencanaan gitu ya, tetapi kan tidak melakukan penganiayaan. Sementara pasal yang dipergunakan adalah penganiayaan. Jadi tentu dengan 12 tahun ini ya harusnya pihak SEK itu memikirkan kembali kemudian meminta eksepsi ya, karena sebenarnya perannya berbeda antara dia dengan Mario Dandi. Kemudian yang kedua yang cukup menarik adalah bahwa Sen Dandi karena dia merasa tidak nyaman gitu ya. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya, bahwa kemandirian dia nanti atau tidak dipengaruhi oleh apapun nantinya gitu ya dalam pemeriksaan sidang berikutnya, itu dia memang sebaiknya dipisahkan dari Mario Dandi gitu ya. Dan tetapi tadi terkait dengan dakwaan atau tuntutan ya, saya rasa dengan 12 tahun yang sama itu sebenarnya sesuatu yang tidak tepat gitu. Baik, berarti menurut Anda antara Mario Dandi dan Shane Lucas seharusnya diberikan dakwaan yang berbeda karena perannya tentu berbeda. Tapi Bu Retno, apakah menurut Anda ancaman hukuman 12 tahun penjara yang diberikan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas ini sudah cukup untuk kasus penganiayaan berat yang menimpa David Ozora? Memang menggunakan undang-undang perlindungan anak ya, kan masih seorang anak, maka digunakan memang undang-undang perlindungan anak untuk tuntutannya. Kenapa kemudian menggunakan undang-undang perlindungan anak ini lebih pas? Ya karena David masih anak, kemudian yang kedua hukumannya jauh lebih berat dibanding kalau kita menggunakan KUHP. Ya, jadi kalau berhitung hukuman, sebenarnya kalau undang-undang perlindungan anak itu kalau ringan ya, dampaknya ringan pada korban itu 3,5 tahun. Kalau kemudian dinilai sedang itu 5 tahun, tapi ketika dinilai berat bahkan itu bisa hukumannya melampaui itu ya, bisa 15 tahun kalau menyebabkan kematian atau luka atau cacat yang dinilai permanen gitu. Jadi harusnya sih kalau mau tuntutan maksimal ya 15 tahun ya. Baik, berarti Anda memandang seharusnya Undang-Undang Perlindungan Anak juga diterapkan dalam kasus ini dan seharusnya hukumannya lebih berat begitu ya Bu ya daripada 12 tahun dakwaan. Ya. Baik, Ya. Bu Retno, selain Mario Dandi dan Shane Lucas, di sini juga terlibat AG yang masih anak di bawah umur. Sejauh ini, bagaimana Anda melihat adanya dugaan tindakan asusila yang melibatkan AG? Ya, terkait dengan AG sebenarnya karena AG sudah disidang, dinyatakan bersalah juga, dan dihukum 3,5 tahun ya. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah patokan juga ketika proses pengadilan yang sekarang. Pengadilan yang sekarang ini tentu akan itu sudah terbukti gitu. Jadi sebenarnya ini dengan hukumnya lebih berat yang mana gitu. Yang kedua adalah terkait dengan anak AG yang kemudian mengalami dugaan persetubuhan ya, sebenarnya diakui juga di dalam sidang yang pada saat anak AG gitu ya. Nah, untuk anak AG ini kalau dia melakukan gugatan karena dibuat laporan baru terkait dengan persetubuhan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap AG.
Nah, kalau seperti ini sebenarnya sah gitu ya, karena ini kan jelas yang berbeda. Nanti materi apa proses pengadilannya pun bisa berdiri. Memang bersetubuh dengan anak, apapun alasannya, apapun dalihnya, ya tetap saja itu sebuah tindak pidana. Jadi ketika AG melakukan itu diproses secara hukum dan nggak bisa dicampur dengan penganiayaan ini. Berarti dia akan menjadi saksi korban. Kemudian Mario sebagai yang terduga pelaku, dan di situ nanti prosesnya menggunakan 76D, pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa berhubungan intim dengan anak itu adalah tindak pidana. Tidak ada dalih suka-suka, tidak ada juga dalih yang kita sebut dengan persetujuan, itu nggak ada pada anak. Itu tidak berlaku di anak. Jadi otomatis apapun dalih, apapun latar belakang, mau diancam, mau dirayu, mau dibujuk, itu tetaplah selain 15. Jadi 5 sampai dengan 15 tahun. Baik, tadi kita berbicara tentang AG. Jika kita kembali lagi, Bu Retno, kepada Mario. Tadi Ibu menyebut bahwa dari Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman akan sesuai dengan dampak penganiayaan terhadap korban. Apabila nanti David kondisi kesehatannya membaik, apakah ini artinya hukuman untuk Mario Dandi bisa dikurangi? Enggak begitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam satu tindak pidana ya, misalnya dia baik-baik saja atau dia sudah membaik, dia sudah sembuh, sebenarnya tidak mengurangi hukuman. Nah, ini pun apakah misalnya enggak gitu ya, ini kan sedang proses meninggal, oh berarti lebih berat. Ya bisa saja sebenarnya begitu tuh berpengaruh gitu ya, bisa saja mempengaruhi hakim gitu. Tetapi menurut saya kalau untuk kasus ini sih enggak ya. Jadi pertama, David sendiri sempat dirawat di ICU dalam jangka waktu yang demikian panjang. Kemudian yang kedua, dia dalam proses pemulihan dan dia mengalami juga berbagai kemunduran ya, dari kemampuan verbal, kemampuan berpikir yang sebelumnya tidak seperti ini gitu. Nah, itu sebenarnya meskipun bisa dianggap David sudah membaik, permanen. Meskipun David sudah membaik, namun hukuman tetap harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, terima kasih Bu Retno. Tadi ada beberapa pendapat Bu Retno yang tadi kita catat, yaitu pertama, mengingat peran Shane Lucas dan Mario Dandi ini berbeda, maka seharusnya dakwaan yang diberikan pun juga berbeda. Terima kasih atas waktu dan informasinya, Bu Retno Listiarti, selaku pemerhati anak. Selamat malam.